Christmas. Kaboom! Can you see me? Yes, I can. Can you see me? Yes, I can. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jenny, ini orangnya, yang mana dia bekerja sebagai seorang pengasuh di sebuah tempat penitipan anak. Saat pulang, Jenny pun dijemput oleh kekasihnya bernama Steve, di mana mereka berencana untuk liburan ke sebuah danau di desa terpencil yang jaraknya lumayan jauh. Singkat cerita, mereka pun terlihat sudah sampai di danau tersebut dan langsung menikmati indahnya alam dengan rebahan tepat di tepian danau. Namun liburan mereka sepertinya tidak terlalu menyenangkan karena ada sekelompok remaja yang menyetel musik dengan cukup keras dan seekor anjing yang bolak-balik menghampiri Jenny. Steve pun memutuskan untuk menegur mereka, namun para remaja tersebut malah berkata-kata kasar dengan gaya soknya hingga akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat tersebut. I'm not gonna be bullied away by a bunch of 12-year-olds. Yeah, do you want my autograph? Singkat cerita, malam pun tiba. Steve dan Jenny pun memutuskan untuk bermalam di sana dengan mendirikan tenda sekaligus merasakan pengecoran di alam terbuka. Waduh. Esok paginya mereka pun mandi junub bersama di air danau yang dingin hingga saat mereka akan pulang, Steve pun dikejutkan dengan hilangnya kunci mobil yang ternyata sudah diambil oleh anak-anak bandel itu dan membawa mobilnya kabur entah kemana. Tak punya pilihan lain, Steve dan Jenny pun memutuskan untuk berjalan kaki hingga saat malam hari tiba mereka berdua pun melihat anak-anak tersebut sedang berpesta sambil meminum minuman keras. I don't care what you're up to here. Where's my fucking car? I've got no idea, mate. Dengan cepat Steve pun menghampiri mereka dan meminta mobilnya dikembalikan, namun anak-anak kurang ajar tersebut malah mengacungkan sebilah pisau yang membuat mereka terlibat perkelahian. Saat si anjing akan ikut menyerang, Steve pun tak sengaja melukai anjing tersebut dengan pisau yang telah direbutnya, yang ternyata anjing tersebut adalah milik dari si ketua kelompok pemuda itu yang bernama Brett. Ini orangnya. Naas si anjing harus tewas, di mana Steve meminta maaf atas ketidaksengajaan tersebut, namun Brett yang sudah kepalang emosi memutuskan untuk melakukan hal yang buruk kepada Steve dan Jenny. Dengan cepat Steve dan Jenny pun naik ke mobil dan meninggalkan tempat tersebut, namun anak-anak itu ternyata pantang menyerah, di mana mereka melempari batu yang membuat Steve kehilangan konsentrasi dan harus terjebak di akar pohon. Dengan keadaan itu, Steve pun menyuruh Jenny untuk sembunyi sampai situasi benar-benar aman. Namun apa yang terjadi, anak-anak bandel tersebut ternyata membawa Steve dan mengikatnya, kemudian menyiksanya bergiliran, di mana tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan seorang remaja pada umumnya. Sumpah, kalau kalian nonton sendiri filmnya atau udah pernah nonton filmnya, pasti ikut emosi, asli. Melihat hal itu, Jenny pun menghubungi 911, di mana ponselnya ternyata terkoneksi dengan ponsel milik Steve yang dipegang oleh si Brett, di mana akhirnya Jenny ketahuan dan dikejar oleh mereka semua.
Beruntung sebagai seorang pengasuh yang terbiasa ucing sumput dengan anak-anak kecil, Jenny berhasil mengelabui mereka dan bersembunyi dengan baik yang tanpa mereka semua sadari, Steve sudah kabur dan lolos dari ikatannya. Dengan sebatang besi, Steve pun bersembunyi dan hampir saja melukai Jenny. Namun dengan cinta dan chemistry batin yang mereka miliki, Jenny pun membantu Steve bersembunyi di sebuah pacilingan atau gubuk. Namun tak lama muncullah Brett dan kawan-kawan yang membuat mereka berdua panik. Sebuah keberuntungan kembali terjadi berkat profesinya sebagai seorang pengasuh anak-anak, di mana Jenny terpaksa mengajak Steve untuk sembunyi di dalam air yang tentu saja akan membuat perih dan sakit pada luka di tubuh Steve. Setelah dirasa cukup aman, Jenny pun meletakkan Steve di semak-semak sementara dia akan mencari bantuan. Namun lagi-lagi Brett dan kawan-kawan pun berhasil menemukan Jenny, di mana kali ini mereka bertindak lebih sadis dengan mengikat mereka berdua lalu menyiramnya dengan bensin dan bermaksud untuk membakar mereka berdua hidup-hidup. Anjing, makin parah. Paige, get filming. Oh, look at you. Dan walaupun Steve seorang mutan yang mampu mengendalikan medan magnet dan bersahabat dekat dengan Profesor X, dia pun tak bisa berbuat banyak karena dengan kondisinya yang sekarang, mustahil dia bisa kabur. Karena ikatannya terbakar, Jenny pun berhasil lolos dan kabur dari mereka. Namun yang membuat Jenny sangat terpukul adalah kematian Steve yang tidak seharusnya terjadi. Jenny kemudian bersembunyi di dalam tempat sampah hutan yang sangat bau hingga Brett dan satu kawannya tidak mencurigai hal itu sama sekali. Saat keluar, Jenny akhirnya menerima sebuah fakta bahwa walaupun mereka semua masih di bawah umur, tapi tindakannya sudah benar-benar di luar batas dan kini tak ada lagi rasa kasihan kepada mereka. Tak lama muncullah salah satu dari komplotan Brett yang sebenarnya bocah tersebut seorang penakut yang tidak ingin terlibat dalam ide buruk ini. Namun karena Jenny sempat melihat dia ikut menyiksa Steve, Jenny pun menusuk lehernya menggunakan sebuah pecahan kaca yang membuat bocah itu tewas saat itu juga. Saat malam tiba, Brett dan kawan-kawan pun menemukan jasad si bocah tadi sudah terbujur kaku, di mana salah satu temannya berniat untuk menelpon polisi. Namun hal itu mendapat kecaman dari Brett yang langsung memukulnya dan menginjak kepalanya beberapa kali hingga dia meninggal dunia. Sementara itu, Jenny akhirnya sampai di jalan raya dan menemukan seorang pengendara lokal yang ternyata adalah sepupu dari si Brett. Oh, you're just getting me out of here! Alright, just get in the car. Fuck. Saat melihat Brett datang, Jenny pun dengan cepat mengambil alih kemudi dan kabur dari sana, di mana dia sempat menabrak seorang gadis yang merupakan anggota dari komplotan si Brett yang membuatnya tewas di tengah jalan. Dirasa sudah lolos, Jenny pun mengalami kecelakaan saat ada sebuah mobil yang tak sengaja menabraknya hingga membuat Jenny harus masuk ke kawasan rumah dan menabrak mobil yang terparkir di sana. Dan faktanya orang-orang itu adalah orang tua dari anak-anak bandel tersebut, di mana Jenny secara tidak sengaja justru masuk kembali pada situasi tidak aman. Dan benar saja, saat mereka mencoba menolong Jenny dan menyuruhnya membersihkan diri, muncullah Brett yang mengatakan bahwa Jenny sudah membunuh teman-temannya tanpa dia menceritakan kronologi yang sebenarnya. Trying to get away, they killed Steve! Bukannya tak berbuat apa-apa, Jenny pun berusaha menjelaskan semuanya. Namun dengan status Brett yang masih anak-anak, orang tua anak-anak tersebut pun tentu tidak mempercayai bahwa anak-anak mereka akan tega melakukan hal-hal keji seperti itu. Hingga saat salah satu orang tua terlanjur menelpon polisi, ayah dari si Brett pun menyuruh Brett untuk masuk kamar, sementara dia bersama teman-temannya akan membunuh Jenny di kamar mandi dan menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh anak-anaknya.
Brad sendiri menghapus semua rekaman video saat mereka sedang menyiksa Steve, di mana itu merupakan satu-satunya barang bukti yang bisa membuktikan bahwa Brad dan kawan-kawannya bersalah. Dan nampaknya sang sutradara ingin ending yang membuat penonton emosi dengan membiarkan ABG labil tetap hidup dan membuat protagonis kita kalah dalam film ini. Tamat ending yang lagi-lagi membagongkan.